Halo guys, jumpa lagi dengan saya Charles Towar Iqbal Tawakal masih di channel Pakademik. Kali ini kita masih di kelas metodologi penelitian sosial. Bukan di kelas ini kita di kebun anggur bang. Ini dengan si kecil. Kita di kebun anggur, kita lihat coba. Ini dia anggurnya. Nah, banyak guys. Kayaknya segar sekali ini. Tinggal petik guys. Oke. Guys. Gimana ini? Tetap kita lanjut kelas metodologi penelitian sosialnya. Mungkin saya perlu cari lokasi dulu yang lebih nyaman biar tidak bising. Nah, itu ada penampakan. Saya cari lokasi dulu ya biar suaranya lebih jelas dan materi bisa tersampaikan. Tunggu, jangan kemana-mana. Akhirnya kita menemukan tempat yang lebih tenang. Saya minta maaf karena video saya ambil di dalam mobil. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa saya sedang berada di mobil, tidak. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada tempat yang lebih tenang daripada di kebun anggur. Jadi sehingga penjelasan bisa lebih suaranya lebih jelas gitu. Suaranya lebih jelas dan lebih bisa didengarkan di telinga para penonton. Kita masih di kelas metodologi penelitian sosial dasar, masih mengacu pada bukunya Ragin dan Amoroso, Constructing Social Research. Tapi pada video kali ini kita akan membahas materi keempat, nggak salah, yakni tentang etika penelitian sosial. Ya. Maksudnya tentu kalian sudah tahu dari istilah itu, etika penelitian sosial. Bagaimana sih penelitian sosial itu secara etik harus terpenuhi? Nah, ini mencakup dua hal kalau kita berbicara mengenai penelitian sosial, etika penelitian sosial. Yang pertama ini etika yang berhubungan dengan masyarakat. Semisal, bagaimana kita harus memperlakukan responden, bagaimana kita harus memperlakukan kelompok yang sedang kita teliti. Ini kita harus mempelajari etika masyarakat di mana kita melakukan penelitian, itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, etika penelitian berkaitan juga dengan standar penelitian, bagaimana penelitian yang baik, secara metodologi dan lain sebagainya. Nah, ada dua hal setidaknya kalau kita mendefinisikan etika sosial, etika penelitian sosial, ya ini berkaitan dengan etika masyarakat yang berada di sekitar tempat penelitian kita. Yang kedua adalah standar penulisan. Saya ada contoh ini guys, bagaimana sebuah etika ini juga menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan sebagai peneliti sosial. Tahun 2003 itu ada penelitiannya Joseph Darby. Joseph Darby ini orang Amerika Serikat. Tahun 2003 dia meneliti tentang penjara di Irak. Saya lupa namanya. Tapi di dalam bukunya Amoroso yang sudah saya sebutkan tadi, Constructing Social Research, disebutkan nama penjaranya. Tapi itu tidak penting. Tahun 2003 ini si Darby ini melakukan penelitian, akhirnya dia berhasil menemukan atau mendapatkan gambar-gambar bukti bahwa terjadi tindakan negatif, tindakan yang penyiksaan, tindakan yang tidak profesional terhadap para narapidana. Nah, kemudian laporan ini disampaikan, bukti ini disampaikan berupa gambar-gambar ini disampaikan kepada tim investigasi dari Amerika Serikat. Nah, pada titik ini si Darby mengalami dilema etik. Di satu sisi dia seorang pahlawan bagi para narapidana, bagi hak asasi manusia, karena narapidana
yang diperlakukan dengan jelek berhasil dia ekspos, berhasil dia laporkan bahwa ini ada penyalahgunaan. Bahkan tahun 2005 si Joseph Darby ini mendapatkan penghargaan di Amerika Serikat. Dia mendapatkan penghargaan atas perannya mengungkap kesewenang-wenangan di penjara Irak. Nah, tapi di sisi yang lain, si Darby ini juga dianggap nasionalismenya kurang oleh orang Amerika. Karena apa? Karena dia menunjukkan rasa simpati kepada narapidana di Irak yang notabene itu dianggap sebagai orang-orang yang memusuhi Amerika. Paham ya di sini dilema yang saya maksud? Nah, oke, jadi kira-kira itu gambaran bagaimana etika itu menjadi dilema di dalam penelitian sosial. Kemudian ada contoh lain, yaitu penelitian tahun 2008 yang dilakukan oleh Sudhir Venkatesh. Namanya kayak orang Jawa ya, Sudhiro, bukan ini. Sebentar, ada adzan jam berapa ini? Sudah ada adzan ya. Oke. Namanya seperti orang Jawa ya guys, Sudhir. Kepanjangannya tentu bukan Sudhiro ini, bukan. Tapi Sudhir, karena belakangnya Venkatesh loh. Ini juga mirip orang Jawa lagi namanya Kates. tapi ini seperti orang-orang India ini kalau nggak salah namanya Sudhir Venkatesh, bukan Sudhiro fan-nya Kates, bukan. Oke, sorry aja guyonan saja. Ya, dia itu meneliti tentang bagaimana sebuah perilaku kriminal dilakukan oleh sebuah geng kriminal. Dia menjadi masuk ke dalam lembaga tersebut, dia masuk ke dalam kelompok kriminal tersebut. Bahkan dia menjalankan ikut terlibat dalam operasi kriminalnya. Ya. Pada titik ini dia dikritik. Kenapa dia tidak melaporkan perilaku kriminal ini kepada polisi, justru membuat laporan penelitian? Ini satu. Ya. Kemudian bagaimana dengan posisi dia yang ikut melakukan kriminal? Ya. Bagaimana itu? Beberapa kalangan menganggap bahwa ini adalah contoh sebuah ethical failure, kegagalan etik yang terjadi pada penelitiannya Sudhir Venkatesh. Ya, Sudhir. Jadi ini wujud kegagalan dia menerapkan standar etik. Kenapa? Karena dia keluar dari dari norma profesi dia sebagai seorang profesional, peneliti profesional. Dia masuk ke dalam sebuah lingkungan dan justru bisa membahayakan si objek penelitian. Ya, karena dia bisa saja melaporkan kepada polisi sehingga orang-orang itu akan ditangkap. Atau dalam konteks yang lebih ekstrim, dia bisa membahayakan anggota kelompok tersebut jika terjadi pertikaian antar geng. Ini bagaimana? Hal-hal semacam ini yang memang menjadi banyak perdebatan di dalam etika sosial. Saya pernah mendiskusikan hal seperti ini. Bagaimana kalau kita melakukan sebuah penelitian tentang tindakan ilegal, terus kemudian kita menjadi bagian dari tindakan tersebut? Karena kalau kita tidak menjadi bagian dari tindakan tersebut, tidak masuk ke dalam mereka, kita sulit akan mendapatkan data. Ini pernah saya diskusikan dengan salah satu profesor di Universitas Negeri di Yogyakarta. Tapi kemudian kita tidak ada titik temu. Saya harus bagaimana kalau menyikapi seperti ini? Kalau dilarang, bagaimana kita bisa meneliti hal-hal yang ilegal? Kalau memang tidak diperbolehkan seperti itu, kita tidak memiliki titik temu. Sekarang beliau sudah almarhum. Saya salut, hormat kepada beliau. Meskipun kita ada perbedaan, tapi saya sangat menghormati beliau. Dia salah satu jagoan akademik Indonesia. Kegagalan etik dan dilema etik ini memang sering batasannya itu buram. Mana yang kegagalan etik? Mana yang dilema etik ini sesuatu yang buram, guys. Sulit
definisikan dalam konteks tadi semisal ini kegagalan etik apa dilema etik. Oke, kita akan membahas lebih jauh mengenai dilema etik dan kegagalan etik. Apa yang dimaksud dengan dilema etik, guys? Dilema etik apa? Dilema etik adalah ketika seorang peneliti menghadapi dua etika masyarakat yang bertentangan. Di satu sisi ini bagus, di sisi yang lain ada etika masyarakat yang tidak bagus, menganggap itu sebagai sesuatu yang negatif. Seperti pada contohnya si Joseph Darby tadi. Di satu sisi dia bagus secara kemanusiaan, tapi di sisi yang lain dia jelek secara nasionalisme. Nah, ini dilema etik. Nah, perdebatan ketika seorang ilmuwan etika penelitian, ini perdebatannya ada pada apakah seorang peneliti itu harus bertanggung jawab terhadap hal-hal demikian? Apakah dia harus bertanggung jawab terhadap etika tertentu, etika ini dan etika ini? Dalam contoh Joseph Darby, apakah dia harus mengabaikan semuanya? Ataukah apakah dia harus mempedulikan salah satu? Atau bagaimana? Ini menjadi perdebatan di dalam pembahasan etika penelitian. Sedangkan kegagalan etik ini merujuk pada sebuah keadaan di mana peneliti gagal memenuhi standar profesional, standar penelitian. Nah, semisal yang sering ada ini, guys, ya, ada beberapa yang disebutkan di dalam bukunya Ragin dan Amoruso. Ada semisal seperti menjiplak karya orang lain, mengambil pekerjaan orang lain, kemudian memberi kredit pada orang yang tidak memiliki kontribusi pada penelitian tersebut. Semisal dia tidak ikut penelitian tapi tiba-tiba namanya kita cantumkan. Ini juga kegagalan etik menurut bukunya Ragin. Ada beberapa kegagalan etik yang biasa kita jumpai. Bisa kalian lihat secara lebih detail di dalam bukunya Ragin dan Amoruso. Kemudian perdebatannya terkait kegagalan etik ini, guys. Perdebatannya adalah apakah kegagalan etik itu dapat dikatakan sebagai kegagalan profesional. Ini perdebatan yang ada di kalangan para pegiat etika penelitian sosial. Oke. Kemudian kita akan bicara lebih detail lagi. Sebenarnya etika-etika yang dibahas dalam metode-metode penelitian sosial ini munculnya bagaimana? Sejarahnya dulunya itu bagaimana, guys? Oke, karena ini berkaitan dengan sejarah, saya kurang begitu hafal, namun setidaknya bisa saya gambarkan bahwa di masa Nazi ini, guys, ini awal munculnya perdebatan mengenai etika penelitian. Ini tidak berhubungan dengan ilmu sosial sebenarnya, lebih ke ilmu biomedis sebenarnya. Tapi ini bisa menjadi fondasi dari perdebatan etika di dalam penelitian sosial. Yakni ketika dokter-dokter Nazi itu melakukan penelitian biomedis terhadap orang-orang di kamp konsentrasi Nazi. Dan ini menurut para pegiat medis, menurut para praktisi medis, dokter-dokter Nazi ini memang sudah melanggar etika kemedisan karena dia menjadikan manusia sebagai objek uji coba medis, objek uji coba ambisi Nazi yang berhubungan dengan medis. Anda bisa membaca lebih detail, tapi intinya adalah bahwa ini apa yang dilakukan oleh dokter Nazi itu dianggap tidak etis. Nah, ini pertama kali muncul perdebatan mengenai etika penelitian. Nah, kemudian ada di dalam bukunya Ragin itu ada beberapa kasus bagaimana sebuah etika diperdebatkan di situ. Bagaimana penelitian-penelitian menjadi gagal memenuhi standar etik dan standar profesional. Ada kalau nggak salah sekitar 6 contoh itu di dalam bukunya Ragin. Ada 6 ya. Saya masih ingat ada 6 itu. Yang 3 itu berbicara tentang
bagaimana etika penelitian itu diperdebatkan, tapi kasusnya adalah penelitian biomedis. Kemudian yang 3 terakhir itu dalam bukunya Ragin itu berkaitan dengan penelitian sosial. Ada seorang peneliti psikologis, seorang peneliti psikologi, dia membuat uji coba bagaimana seseorang itu merespon perintah. Bagaimana seseorang itu menanggapi perintah, dalam kondisi apa seseorang itu akan baik dalam menerima perintah. Nah, ini dia ini mengerikan, guys. Penelitiannya sangat mengerikan. Orang-orang yang terlibat dalam penelitian itu, orang yang menjadi objek yang diteliti itu tidak diberitahu bahwa ini adalah dalam rangka penelitian atau memiliki tujuan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Di dalam praktek penelitian tersebut, orang-orang tersebut diberi semacam ada apa ini? Oh, ada orang jualan. Guys, suasananya agak mendung ini. Saya tadi beli sermiar, tapi tidak tahu kemana ini tadi. Tahu sermiar kalian? Kerupuk yang dari ketela itu, wah enak banget itu, guys. Nggak tahu di mana. Kita lanjut aja. Itu penelitiannya sangat mengerikan. Orang diberi semacam alat setrum untuk menyetrum orang lain. Nah, bagaimana orang-orang itu bisa menerima perintah dan taat untuk menyetrum. Nah, ini menjadi penelitian, bahkan banyak yang stres tuh. Orang yang disuruh, yang menjadi objek ini banyak yang kemudian stres, kemudian tidak kuat dan mengundurkan diri. Nah, ini penelitian ini diperdebatkan banyak orang, dicaci maki banyak orang penelitian ini. Itu salah satu contoh penelitian yang menimbulkan perdebatan etik. Ada 6, ada lagi yang ini terkait biomedis. Bagaimana apa yang akan terjadi ketika seseorang menderita sifilis dalam jangka waktu yang panjang tanpa pengobatan? Wah, ini kan mengerikan sekali, guys. Manusia dibuat uji coba, manusia yang terkena sifilis, penyakit sifilis itu, kemudian dibiarkan tidak diobati. Nanti apa yang akan terjadi dalam jangka waktu lama? Wah, ini ngeri. Ada orang sakit tapi tidak diobati, malah dilihat nanti efeknya seperti apa. Ini menimbulkan banyak hujatan dari publik di penelitian ini. Memang mengerikan kan. Kadang memang ya ilmu pengetahuan itu seringkali datang dari hal-hal yang mengerikan. Ya, begitulah. Apa yang kita nikmati hari ini bisa jadi dulunya adalah produk dari hal yang mengerikan, guys. Kemudian bagaimana etika penelitian berjalan hari ini, guys? Oke, kalian mungkin pernah dengar yang namanya adalah Belmont. Kalau ini kayaknya bukan nama Jawa, guys. Kalau nama Jawa itu Temon, ya. Kalau Temon nama Jawa. Tapi kalau Belmont itu kayaknya kok ya mungkin ada keturunan Jawa, guys. Mon-monnya masih kelihatan Jawa. Mungkin Jawa dengan barat, guys. Belnya itu barat. Nah, bel itu, monnya itu Temon mungkin. Jadi digabung dari Belmont. Ya, Belmont Report, laporan Belmont. Laporan Belmont ini banyak menjadi rujukan lembaga-lembaga ketika ingin menguji sebuah proposal penelitian apakah bisa diterima apa tidak. Ada 3, guys. Ada 3 pokok pikiran dari etika penelitian yang dikeluarkan oleh Belmont Report, laporan Belmont. Nah, pertama itu prinsip menghormati orang, guys. Nah, menghormatinya dengan cara bagaimana? Meminta persetujuan kepada orang-orang yang akan dijadikan objek penelitian. Meminta persetujuan tentu dengan memberikan penjelasan bahwa ini akan jadi seperti ini, akan seperti ini, kami akan melakukan ini, Anda setuju apa tidak? Ya, harus ada persetujuan. Dan pada beberapa kasus persetujuan ini meminta tertulis, ya, tanda tangan. Itu, meminta tanda tangan, bukan hanya lesan.
Lebih banyak yang meminta tanda tangan. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan penelitian itu harus memiliki kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah dia harus menyampaikan resiko, kemudian manfaat yang akan didapat dari penelitian ini. Disampaikan bahwa ini akan bermanfaat untuk ini. Penelitian ini akan memiliki resiko dampak seperti ini. Itu harus disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan sebentar guys, saya perlu mengingat-ingat ini. Yang ketiga itu berkaitan dengan ingat saya guys, berkaitan dengan keadilan. Maksudnya adalah bahwa dalam memilih orang, dalam memilih objek yang akan diteliti itu harus adil, tidak boleh pilih kasih guys. Semisal ingin responden, ini harus adil, tidak boleh yang wah ini karena itu cantik saya jadikan responden, yang ini cantik tapi kurang. Nah, jadi tidak akan saya pilih, tidak boleh. Harus adil, harus ada standar untuk membuat adilnya. Tidak mungkin semua orang akan dijadikan objek penelitian, tidak mungkin ya. Karena misal dalam contoh penelitian yang menggunakan sampel, tapi harus ada standar sampelnya yang bagaimana yang akan kita. Dan ini adil, semua orang harus memungkinkan untuk terkena itu. Makanya dalam penelitian kuantitatif, misal survei, sampel acak pun itu juga ada metodenya guys. Tidak acak terus ketemu di jalan raya ditanyai, terus kemudian nongkrong di depan masjid, orang sholat Jumat terus tanyai semua, enggak ada acak pun juga ada metodenya, tidak asal acak cari di pinggir jalan, tidak guys ya, begitu. Nah. Tapi tapi Belmont guys, ingat Belmont bukan temon ya. Belmont report ini juga mengalami kendala bagi khususnya bagi penelitian sosial. Para peneliti sosial menganggap bahwa tidak bisa kita sepenuhnya menjalankan standar etika yang disampaikan dalam Belmont report. Di dalam buku tersebut dicontohkan, salah satunya semisal terkait dengan persetujuan dan adanya kesadaran persetujuan dari si objek penelitian. Bagaimana jika yang kita teliti adalah anak-anak dalam penelitian sosial? Semisal pada satu contoh, anak-anak belum memiliki kesadaran, belum memiliki pertimbangan yang matang mengenai apakah setuju apa tidak. Nah, dia juga belum bisa menangkap penjelasan yang bisa jadi yang seringkali rumit dalam penelitian. Bagaimana itu? Sementara kita harus mendapatkan tanda tangan dia. Kalau kita merujuk pada Belmont report, kita harus mendapatkan tanda tangan. Nah, maka kemudian beberapa peneliti sosial usul, ya cukup ucapan saja. Nah, itu tetap tidak memberi solusi sebenarnya guys, karena anak-anak. Bagaimana? Ada satu contoh penelitian guys di Amerika ini, saya lupa namanya. Ada di dalam bukunya Ragin Amoroso itu. Ketika anak-anak dengan disengaja disuntik hepatitis, guys, mengerikan ya. Kalau penelitian medis itu ngeri. Disuntik hepatitis dan akan dilihat efeknya akan seperti apa. Ngeri. Itu yang memberi persetujuan adalah orang tuanya, guys. Bukan anaknya yang menjadi objek penelitian, tapi orang tuanya. Memang anak itu menjadi hak orang tua, tapi dalam konteks ini kalian bisa bayangkan bagaimana kemudian orang tuanya dihujat oleh publik di Amerika Serikat. Ini sangat seperti orang tua yang tidak memiliki etika. Seakan-akan penelitian itu berusaha memenuhi etika penelitian, tapi justru bertentangan dengan etika sosial. Dilema juga ini. Nah, meskipun penelitian itu memiliki manfaat juga meneliti tujuan. Tapi kemudian penelitian itu dihentikan guys, karena
dianggap bahwa manfaatnya tidak akan sebanding dengan resiko yang harus dihadapi oleh si anak-anak itu yang menjadi objek penelitian itu, guys. Ada banyak, yes. Semisal terkait dengan etika harus, sebentar guys, ada musik lewat ini, ada orang jualan. Gedok lindri, guys. Kalian tahu gedok lindri? Sulit saya menjelaskannya, guys. Saya lebih mudah menjelaskan ilmu sosial daripada lebih mudah menjelaskan metode ilmu sosial daripada menjelaskan gedok lindri itu apa, guys. Saya tahu dan rasanya lumayan enak lah. Lumayan enak. Meskipun saya tidak terlalu hobi, tapi itu lumayan enak. Nanti cari sendiri di Google. Tidak perlu cari di literatur asing, kayaknya nggak ada itu gedok lindri. Oke, sampai apa tadi? Gedok lindri. Kita sampai pada, terkait dengan norma etika tentang bahwa kita harus menyampaikan dampak dan manfaatnya, resiko dan manfaatnya seperti apa. Nah, sayangnya banyak penelitian sosial itu yang dilakukan dalam rangka itu, guys, dalam rangka mencari tahu tentang manfaat dan resikonya. Di awal proposal kan tidak diketahui itu, guys. Bagaimana kita harus memenuhi standar etik Belmont Report? Kan sulit bagi peneliti sosial seperti itu, guys. Nah, ada banyak hal-hal yang membuat dilema para peneliti sosial ketika berhadapan dengan Belmont Report. Oke. Sebenarnya ada penjelasan yang lebih detail lagi, banyak yang lebih detail di dalam bukunya Ragin dan Amoroso itu. Ada satu bahasan menarik di sana. Bagaimana kita mengakali atau mengatasi, guys? Kalian lebih senang mana istilah itu? Mengakali atau mengatasi atau menyelesaikan kendala etik ini? Saya coba nanti saya jelaskan dulu bagaimana yang dimaksud di dalam bukunya Ragin dan Amoroso. Dia memberi saran. Nah, salah satunya itu, guys, itu kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang berada di dalam komite etik sebuah lembaga yang akan mengevaluasi proposal penelitian kita. Kita bisa meminta tolong mereka untuk menyusun kalimat-kalimat dalam proposal yang kira-kira sesuai dengan standar etik. Nah, jadi ini kita dalam tanda kutip diminta untuk memainkan kata-kata proposal, guys, agar acceptable, agar memungkinkan untuk diterima, dan kita melibatkan orang-orang yang ada di dalam komite etik itu. Kayak Indonesia, guys, ya. Penjelasan saja kayak bukunya orang Indonesia. Kayak bukunya orang Indonesia ini. Mungkin dugaan saya benar tadi, guys. Belmont itu mungkin ada keturunan Indonesianya atau gimana itu ya. Monnya itu mungkin dia dari Temon mungkin. Temon. Iya, kayaknya Temon. Nah, itu bercanda. Ya, bercanda, guys. Ya, tidak bermaksud untuk menunjukkan keseluruhan perilaku orang-orang di sini yang kadang berkolusi dengan para pengambil kebijakan. Tidak dalam rangka itu, tapi dalam rangka gedok lindri, guys. Dalam rangka gedok lindri yang lewat tadi itu saya tidak bisa menjelaskan, guys. Ya. Yeah. Nah, ya. Tapi itu yang memang disarankan oleh Ragin dan Amoroso, seperti itu, guys. Oh, ini Ragin dan Amoroso yang beri saran, guys, bukan Belmont. Berarti bukan orang Indonesia, guys. Ragin itu sudah jelas bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu Ragiman, ada yang Ragin. Amoroso itu tidak ada, Soso itu nggak ada, ya. Adanya So.
Kalimat so di dalam bahasa Jawa itu nggak ada so, adanya so. Berarti kalau orang Jawa harusnya bukan amoroso tapi amoroso. Tapi enggak, nggak pas sih. Ya pas sih, biarkan orang luar saja. Ya kalau yang saran-saran jelek itu orang luar saja, nggak ada orang Indonesia memberi saran jelek. Ya kira-kira itu tadi guys, beberapa hal. Meskipun tidak utuh bisa saya sampaikan semuanya, tapi kira-kira bahasan-bahasan itu yang cukup mewakili apa yang dibahas oleh Ragin dan Amoroso di dalam bukunya Constructing Social Research. Oke. Ini sudah mulai panas nih. Saya perlu dulu guys, bentar guys. Saya perlu ngecek anak-anak ini, keluarga saya itu masih di kebun anggur. Saya cek dulu guys. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai salah satu materi yang ada di literatur yang sudah saya sebutkan di depan. Ini kita kembali lagi ke kebun anggur ini. Halo adik, ini ada adik Riki Bang, Riki, Bang Aco ini anak saya ini, hebat ini. Wih, ngantuk kayaknya, kebanyakan anggur. Oke guys, kita sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like channel Fakademik untuk mendapatkan konten-konten, video-video, materi-materi pengetahuan terbaru yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.